Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Anak-anak, kita semua selalu berdoa agar kita selalu sehat. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mulai lagi kegiatan kita. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kebijaksanaan sejati. Sinarkanlah cahayamu ke dalam hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat menerima apa yang diajarkan pada hari ini, sehingga dengan demikian Engkau dimuliakan selamanya. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, kita mulai ya kegiatan kita hari ini ya. Nah, kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Kita akan mempelajari tentang pasar tradisional. Kira-kira seperti apa ya bentuknya? Nah, coba dilihat. Biasanya kalau di pasar tradisional, penjualnya sendiri yang menata dagangannya. Apabila misalnya anak-anak berjualan sayur, nah anak-anak sendiri yang menata sayurnya. Seperti bapak-bapak yang ada di gambar ini. Bapak-bapak tersebut berjualan sayuran. Dan bapak-bapak ini juga meletakkan sayurnya dengan rapi supaya menarik pembeli. Kalau di pasar, biasanya banyak terdapat toko-toko yang berbeda-beda. Makanya kenapa misalnya ketika anak-anak mau membeli sayur di pasar, pasti banyak sekali yang menjual. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Tergantung anak-anak mau pilih yang mana. Karena penjualnya masing-masing toko berbeda-beda orangnya. Nah, ibu-ibu ini sedang melihat-lihat. Kira-kira mana ya yang harga kerupuknya lebih murah dan lebih enak? Seperti itu. Di sini para pembeli bebas memilih toko yang ingin ia kunjungi. Kalau di pasar tradisional, biasanya kita harus membayar secara langsung kepada si penjualnya. Jadi, kalau misalnya anak-anak tidak membawa uang cash, hanya membawa kartu debit atau kartu yang biasa digesek mama atau papa ketika belanja. Nah, kalau di pasar tradisional biasanya tidak bisa. Jadi, kalau mau membeli sesuatu di pasar tradisional, anak-anak harus menyiapkan uang tunai di dalam dompet supaya bisa membayar apa yang ingin kita beli. Nah, kalau di pasar tradisional biasanya juga sayurnya atau buahnya itu segar sekali anak-anak. Dan biasanya para petani atau para tengkulak mengantarkan sayur-sayurnya atau buah-buahnya kepada penjualnya. Seperti itu. Nah, kalau di pasar tradisional juga ada orang-orang yang bekerja sebagai tukang angkut barang. Coba anak-anak lihat. Ada bapak-bapak yang sedang membawa sayur kol. Nah, di sebelahnya, wah, bapak itu membawa apa ya? Kok sepertinya banyak sekali? Pasti tenaganya sangat kuat. Coba dilihat. Kita lihat ke bawah. Ternyata ada ibu-ibu juga yang bekerja sebagai tukang angkut sayuran. Wah, semangatnya hebat sekali ya bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Ternyata ada juga loh anak-anak yang bekerja sebagai tukang angkut juga. Wah, hebat sekali ya, masih kecil tapi sudah bisa mencari uang. Anak-anak harus merasa beruntung karena mama dan papanya bisa menyekolahkan anak-anak. Kalau anak-anak yang ada di pasar ini biasanya selain bersekolah, mereka juga harus mencari uang membantu orang tuanya.
Anak-anak kalau bertemu dengan bapak-bapak ini, atau ibu-ibu ini, atau anak-anak ini, jangan sombong ya. Beri senyuman kepada mereka karena mereka sudah hebat, bekerja dengan halal. Yang berikutnya ada pasar modern. Pasar modern itu kira-kira apa saja sih ya? Seperti apa bentuknya? Ya, kita siapa pernah ke pasar modern? Iya, ini adalah mall. Mall juga masuk ke dalam pasar modern. Karena kan di dalam mall juga terdapat kegiatan jual beli barang atau jasa. Sama saja seperti pasar tradisional, hanya bentuknya saja yang berbeda. Biasanya kalau pasar modern lebih bersih, lebih rapi, dan lebih nyaman. Ini juga termasuk ke dalam pasar modern. Ini ada hypermart, ada Naga juga, ada apa lagi ya? Pokoknya banyak deh tempat-tempat berbelanja. Oh, ada Carrefour dan lain. Nah, ini juga sama. Alfamart atau Indomart itu juga masuk ke dalam pasar tradisional. Siapa pernah jajan di Alfamart atau Indomart? Ternyata hampir semuanya sudah pernah ya. Ya, karena Alfamart dan Indomart biasanya ada di mana-mana, di dekat rumah anak-anak. Pasti ada, di pinggir jalan ada. Dan biasanya saling berdekat-dekatan. Ini namanya adalah pasar bersih. Hampir sama seperti pasar tradisional, penjualnya juga berbeda-beda setiap tokonya. Tapi keadaannya lebih bersih. Coba anak-anak lihat, berbeda kan dengan pasar tradisional yang awal-awal tadi kita lihat. Kalau yang biasanya lantainya dari tanah. Nah, kalau ini ada lantainya, ada ubinnya. Dan penataannya juga lebih rapi. Kalau yang berjual ikan, berjualan ikan di sekitarnya. Kalau yang menjual kelapa, berjajar semuanya menjual kelapa. Seperti itu. Nah, seperti tadi Bu Tasya bilang, kalau pasar modern biasanya penataan barangnya lebih rapi dan tidak ada yang menjaga karena satu toko ini full. Semuanya bersama-sama dijual di dalamnya. Jadi tidak ada misalnya yang menjual inako sendiri atau yang menjual biskuit sendiri. Tidak seperti itu. Coba lihat, penataannya sangat rapih ya anak-anak ya. Ini bagian sayur semua. Dan biasanya di dalam satu toko terdapat banyak sekali macam-macam barang dagangannya. Ada bagian sayur, ada bagian buah, ada bagian biskuit, ada bagian coklat, sabun. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah bagian daging-daging. Wah, segar sekali ya. Ada sosis juga, enak sekali sepertinya. Nah, kalau anak-anak pergi ke pasar modern, biasanya anak-anak bisa menggunakan troli untuk membawa belanjaan anak-anak. Anak-anak pilih terlebih dahulu, nanti baru bayarnya di akhir. Kira-kira kalau pergi ke pasar modern, anak membayarnya di mana ya? Oh, ternyata setelah kalau kita sudah selesai memilih barang-barang yang ingin kita beli, baru terakhirnya kita membayar semua hasil belanjaan kita di kasir. Dan kalau misalnya anak-anak pergi ke pasar modern, nah di sini baru bisa
Apabila anak-anak tidak membawa uang cash, anak-anak bisa gesek dengan menggunakan kartu debit atau kredit. Seperti itu anak-anak. Kira-kira anak-anak lebih senang berbelanja di mana? Pasar modern atau pasar tradisional? Oh iya, saya sampai lupa. Kalau di pasar modern, anak-anak tidak bisa menawar belanjaannya. Misalnya harganya 10.000, ya sudah, anak-anak harus membayar harganya dengan 10.000 rupiah. Tapi kalau di pasar tradisional, anak-anak bisa tawar-menawar. Misalnya, anak-anak ingin membeli kangkung harga 10.000. Anak-anak merasa mahal sekali nih. Terus anak-anak nanti menawar deh ke ibu-ibu penjualnya. Ibu tidak bisa, bayarnya 5.000 aja. Seperti itu anak-anak. Banyak kelebihan dan kekurangan pada pasar tradisional ataupun pasar modern. Nah, anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah kita mau menghubungkan gambar, ya, gambar apa yang ada di sini. Lalu kita hubungkan dengan tulisan yang ada di sampingnya. Kita lihat dulu, ya, yang ini adalah gambar terong, sawi, pare, kangkung, dan brokoli. Nah, sampingnya ada tulisannya. Ini ada B, ya, BROKOLI, brokoli. Yang ini kangkung, terong, pare, sawi. Nah, sekarang kita cari dulu gambar yang paling atas dulu ya. Kalau terong kita cari yang T depannya. Mana T ya? Ini dia T. Kita sambung deh, ya. Terong. Mana tadi ya? Ini dia. Lalu selanjutnya sawi. Yang depannya S. Mana ya? Depannya S ya. Ini dia. Kita sambung ke sini. Nah, untuk selanjutnya anak-anak cari sendiri. Sudah bisa kan? Wah, pasti bisa ya, anak pintar. Nanti kalau sudah selesai boleh loh diberi warna supaya bagus. Oke ya, selamat mengerjakan. Nah anak-anak, setelah tadi anak-anak selesai mengerjakan tugas, ya, anak-anak sudah memperoleh pengalaman baru. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa kembali. Ya, sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu yang penuh kasih di dalam pelajaran hari ini. Semoga apa yang kami terima hari ini dapat berguna untuk hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita harus selalu sehat, semangat, berprestasi. Terima kasih. Dadah.